Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatus Sadia dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang research artikel dari bagian awal sampai akhir. Jadi dalam research artikel ada 9 bagian. Yang pertama title atau judul, yang kedua ada abstrak, yang ketiga introduction atau atau pendahuluan, yang keempat ada literatur review, yang kelima ada metodologi, yang keenam ada result, yang ketujuh ada discussion, yang kedelapan ada conclusion, ya, dan yang terakhir ada reference atau referensi. Yang bagian pertama ada title atau judul. Jadi fungsinya untuk menyampaikan inti atau topik utama dari penelitian tersebut, untuk menarik perhatian pembaca juga, dan untuk menunjukkan variabel utama, subjek, dan konteks penelitian. Biasanya judul itu singkat sekitar 10-15 kata, yang jelas dan spesifik, tidak terbelit-belit dan tidak mengandung singkatan yang tidak umum. Cara membuatnya, tentukan variabel dulu, variabel utamanya apa, lalu tentukan objeknya. Setelah itu tentukan konteks, tempat atau waktu, atau opsional ya. Dan yang keempat, menggabungkan dari ketiga ketentuan tadi menjadi kalimat yang ringkas. Yang nomor 2 ada abstrak atau ringkasan keseluruhan dari artikel. Jadi abstrak ini memberi gambaran secara ringkas sebelum kita membaca keseluruhan artikel tersebut. Nah, biasanya abstrak berisi 200 atau 250 kata. Nah, isi utamanya ada 5 elemen penting dalam abstrak yang tidak boleh ditinggalkan ya. Yang pertama ada latar belakang singkat, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga ada metode, jenis, subjek atau instrumen, dan yang keempat hasil utama, dan yang kelima kesimpulan atau implikasi singkat dari artikel tersebut. Nah, untuk membuat abstrak ini sendiri, gunakan pola satu paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu, yang pertama ada masalah, tujuan, kemudian metode, dan kemudian hasil, dan yang terakhir ada simpulan. Yang nomor 3 ada introduction. Introduction biasanya berisi 500-1000 kata. Nah, di introduction ini menjelaskan mengapa penelitian ini penting. Yang kedua, menunjukkan masalah utama dan gap penelitian atau celah penelitian, dan yang terakhir mengarahkan ke tujuan penelitian. Nah, strukturnya biasanya itu ada kondisi umum, data pendukung, masalah spesifik, ada gap penelitian yang tadi atau celah penelitian, dan ada tujuan dan rumusan masalah, dan yang terakhir ada manfaat penelitiannya. Nah, untuk cara membuatnya sendiri, bisa membuat dengan metode atau dengan sistem corong atau funnel. Jadi yang pertama ada umum, kemudian spesifik, dan yang terakhir ada tujuan. Yang nomor 4 ada literatur review. Nah, di literatur review biasanya berisi maksimal 1000 kata. Nah, fungsinya literatur review ini untuk mengulas teori dan penelitian terdahulu. Jadi penelitian yang sudah ada tapi sedikit diulas kembali. Nah, literatur review juga menunjukkan posisi penelitian Anda di antara penelitian yang lain. Biasanya isinya itu ada konsep utama, kemudian ada penelitian terdahulu, tapi yang relevan ya. Yang ketiga ada perbandingan. Jadi persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang Anda lakukan. Dan yang terakhir ada kerangka berpikir atau logical framework. Untuk cara membuatnya, cari minimal 10-15 jurnal terbaru atau 80% itu dari tahun 2021 sampai 2025. Jadi yang penelitian update ya. Kemudian kelompokkan berdasarkan tema atau variabel. Nah, yang terakhir itu dicari gap penelitian atau celah penelitiannya. Nah, yang nomor 5 ada metodologi. Fungsinya metodologi itu menjelaskan cara penelitian dilakukan agar atau dapat direplikasi oleh peneliti lain.
Nah, biasanya metodologi ini berisi maksimal 1000 kata, sama dengan yang tadi ya, yang literatur review. Nah, isi utamanya itu ada jenis penelitian, ada misalkan kualitatif, kuantitatif, eksperimen, R&D dan lain-lainnya. Yang kedua ada populasi dan sampel, yang ketiga ada teknik pengumpulan datanya, yang keempat ada instrumen penelitiannya, yang kelima ada teknik dalam analisis datanya, dan yang terakhir pasti ada prosedur penelitian atau tahap-tahapannya. Nah, cara membuatnya tuliskan secara urut dan detail seperti resep masakan, harus urut dan detail dari awal sampai akhir. Yang keenam ada result atau findings, jadi temuan ya. Maksimal juga sama 1000 kata. Fungsinya ini menampilkan hasil data yang murni tanpa opini yang berlebihan. Nah, isinya biasanya ada tabel, grafik, presentase, statistik dan lain-lain ya, tergantung penelitian yang Anda lakukan. Nah, cara membuatnya itu bisa dengan pertanyaan apa yang ditemukan dari data misalnya, tapi tanpa membandingkan teori dan tanpa opini yang panjang atau berlebihan. Nah, yang ketujuh ada discussion. Nah, di discussion ini juga sama maksimal 1000 kata. Fungsinya discussion itu untuk apa sih? Yaitu untuk menafsirkan dan membahas hasil. Juga untuk menghubungkan ke teori dan penelitian yang terdahulu. Isinya biasanya ada interpretasi hasil, perbandingan dengan penelitian lain, alasan kenapa hasil seperti itu, dan implikasi pendidikan atau keterbatasan penelitian. Nah, cara membuatnya biasanya dikasih pertanyaan, mengapa hasil demikian dan apa artinya? Jadi bandingkan dengan literatur review. Nah, sertakan referensinya. Yang kedelapan ada conclusion. Fungsinya yaitu merangkum. Sudah jelas ya, jadi merangkum dari bagian artikel tersebut. Nah, isinya ada kesimpulan utama, ada implikasi hasil, ada rekomendasi atau saran, ada arah penelitian. Maksudnya penelitian untuk selanjutnya. Nah, cara membuatnya, jadi jangan terlalu mengulang seluruh isinya ya, cukup dirangkum saja tapi tidak mengulang semuanya. Untuk konklusi ini harus ringkas, padat, dan menjawab tujuan. Dan yang terakhir ada referensi, yaitu sumber-sumber yang digunakan dalam artikel tersebut ya. Nah, ketentuannya 80% sumber tahun, maksudnya sumbernya itu biasanya dari tahun 2021 sampai 2025. Yang kedua menggunakan gaya, biasanya pakai APA style ya. Dan yang ketiga, semua yang disitasi harus masuk daftar pustaka. Cara membuatnya bisa gunakan bisa menggunakan Mendeley ataupun ya pakai Mendeley atau Zotero.